Nah, bagaimana dengan hukum di negara kita, sistem tata hukum negara kita? Secara umum di negara kita sistem hukumnya masih banyak menganut berbagai macam aliran. Ya mungkin kalau hukum kita banyak dipengaruhi oleh penjajahan kolonial Belanda, mungkin bisa juga alirannya ke sana. Sama halnya adik-adik misalnya kalau dipakai hukum adat ya, Anda banyak tinggal di daerah Madura atau daerah Sunda atau daerah Batak, mungkin bisa juga hukum yang terjadi adalah Anda dipengaruhi oleh hukum adat kebiasaan yang ada di daerah Anda. Atau bisa juga di desa. Ono bahasane seje desa mawa. Setiap desa punya tatanan masing-masing. Jangankan desa, keluarga aja punya tatanan kehidupan masing-masing. Misalnya, contoh hal yang paling kecil sederhana. Adik-adik kalau di rumah kebiasaannya atau di keluarga tidak pernah terdengar suara keras. Jadi setiap pembicaraan pasti dengan nada yang lembut dan sebagainya. Akhirnya apa yang terjadi? Anda ya juga seperti itu. Ketika Anda keluar mendengar suara keras, itu terasa asing di dalam telinga Anda atau dalam kehidupan Anda. Padahal itu setiap daerah bisa juga beda. Coba Anda melihat misalnya orang Batak berkomunikasi, ngomong kok ya padu ngono ya, bentak-bentak. Padahal itu biasa. Padahal bagi keluarga tertentu yang ketika melihat suara keras itu dianggap kita padu, dianggap kita bermusuhan atau bermasalah. Nah, seperti itu. Itu berarti pengaruh sumber hukum atau sistem hukum yang terjadi di sumber hukum di dunia atau itu ada yang sumber hukum Eropa atau istilahnya kontinental atau civil law system. Ini biasanya pengaruh aliran hukum yang dilakukan di benua Eropa. Ada sistem hukum Anglo-Saxon, Campbell system. Ada sistem hukum adat, ada sistem hukum agama. Jadi kalau dibalik, sumber hukum itu, sistem hukum itu bisa menggunakan atas dasar agama. Kalau agama berarti sumbernya dari Tuhan. Tapi kayak syariat itu ya bukan gainane Kanjeng Nabi rek. Ya. Sampai perintah sholat itu kan jelas itu perintahnya Tuhan. Ada sejarahnya tuh, hijrah Rasulullah dari Isra Mi'raj itu sampai sholat 50 rakaat sampai jadi 5 rakaat itu kan bukan karangan Kanjeng Nabi. Itu ada sejarah perintah untuk melakukan zakat, perintah untuk melakukan ibadah puasa. Itu kan semua perintah Tuhan. Berarti sistem hukum yang dibuat berasal dari Tuhan. Ada yang sistem hukum adat seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau adatnya orang Batak ngomong bicara itu keras itu dianggap biasa. Tapi nek di Solo, di Jawa saya kira dianggap ngomong gegeran rek ya. Misalnya sampean ngomong mek pacare ngomong ya krungu ae kok ya bentak-bentakan ya. Atau bisa juga dengan yang lain. Kemudian kalau di Anglo-Saxon ini biasanya di Amerika itu bisa. Kenapa Amerika? Ya Amerika penduduknya campuran rek. Anglo-Saxon. Ada yang kontinental, ini dipengaruhi oleh kerajaan. Nah, sumber atau sistem hukum yang ada di yang saya sebutkan tadi ini menjadi sebuah referensi hukum nasional. Jadi di negara kita itu juga ada aliran tentang kontinental, ada yang Anglo-Saxon, ada yang adat, ada yang agama. Jadi terpengaruh dari material, sumber materialnya. Ada yang mengadopsi dari sumber hukum agama, ada yang mengadopsi dari sumber hukum adat, ada yang mengadopsi hukum internasional atau Anglo-Saxon atau bisa juga kontinental. Tuh, nanti Anda bisa cari-cari informasi tentang kontinental itu apa. Saya kira banyak sekali di Google atau di asas hukum.
Asas hukum ini merupakan alasan pelandasi lahirnya peraturan. Asas hukum merupakan landasan juga merupakan alasan lahirnya peraturan hukum, dianggap merupakan ratio legis peraturan hukum. Jadi asas hukum itu bisa juga sebagai landasan. Taat asas apa maksudnya? Sampeyan taat asas. Itu cek materialnya asas. Jadi Anda punya apa ya? Tata krama, punya tolak ukur lah. Iki pantas piye, iki harus apa yang saya harus lakukan. Itu berarti Anda taat asas. Anda melakukan sesuatu pada porsinya, proporsional, apa yang seharusnya terjadi. Itu namanya taat asas. Nah, itu menjadikan rasio legis. Rasio legis itu apa? Berarti menjadi sesuatu yang masuk akal di dalam proses pembuatan tata hukum di negara kita. Gak mungkin aturan hukum itu gak masuk akal. Ya. Jadi nek mosok aturan hukum gak masuk akal, gak mungkin itu bisa dilakukan. Jadi ya iya. Nah, itu terkait dengan asas. Asas-asas hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ada asas-asas yang harus diperhatikan. Jadi dalam pembuatan rasio legis atau pembuatan hukum itu pertama harus asas hukum itu bicara secara umum. Jadi gak ono sing sifatnya contoh misalnya. Anda mengamati nggak proses hukumnya di MK kemarin tentang syarat untuk menjadi calon wakil presiden yang diputuskan oleh MK. Anda mengamati enggak? Enggak, Pak. Lihat ya, Pak. Tapi kurang paham, Pak. Lah. Kenapa sih itu menjadi persoalan? Terus, kemana? Masalahnya apa itu kok dipersoalkan? Terus, ya jelas ada persoalan yang dirubah. Terus kenapa itu menjadi persoalan? Ayo, apa ndak? Ojo takon mburi Mbak Siko, apa ya? Kenapa? Ya ndak, biar ndak. Kenapa? Nah, coba Anda amati enggak? Kenapa itu menjadi persoalan sehingga masuk ke MK loh, KMK situ MK Majelis Etik atau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Kenapa sampai menjadi putusan MK lah itu kan. Kalau kita bicara hukum mestinya hakim ketua atau Pak Usman itu kan harus bicara profesional. Artinya ya tidak menutup kemungkinan bahwa ya jenenge hakim ya menungso yang duwe keluarga ya. Tapi kebetulan ketika yang mendapat kasus itu adalah keponakannya. Sehingga menurut hukum adat kita, hukum ewo pakewo itu terjadi. Ketika hukum ewo pakewo itu diterapkan atau terjadi, dianggap melanggar kode etik. Walaupun kalau kita bicara ilmu hukum, ketika kita proses hukum, semua masyarakat, semua warga negara di mata hukum kan sama. Bahkan anak jenderal, bahkan ponakan, bahkan bojone, pak putune, bapak ini ketika dia melanggar hukum, ya laksanakan sesuai dengan hukum yang ada. Bukan kan seperti itu. Nah, misalnya ayahnya mbak ini polisi, kemudian Anda pakai motor, ayahmu melakukan razia, operasi lalu lintas. Ya, ternyata kamu lupa nggak bawa SIM sama STNK. Nah, mosok yo. Nah, kalau kita bicara profesional ya Anda ditilang. Tapi nih ngomong hukum adat, hukum apa? Ya apa sih dulu, nduk sampean. Ya, aku mau udah buku kabeh ya. Iya. Ya sudah mulia nggak cukup. Nah, bisa juga
penegak hukum melakukan itu karena manusiawi sekali. Tetapi kalau kita ngomong hukum sebenarnya tidak bisa, ya harus ditilang, ya kan? Atau bisa juga istrinya kebetulan dinasnya di polsek, terus ngeterno anake sekolah nang ngarepe polsek, gak helman, pas wae itu razia, suami ini bisa, kira-kira ditilang kagak? Kalau kita bicara profesional, secara hukum ya ditilang. Tetapi nek ngomong etik, iki kok tak tilang, gua omah dipecucu ya, gak ngurus bayar tilangan ya aku ya. Itu enggak trek. Begitu juga kasus MK yang terjadi. Nek ngomong profesional di mata hukum, semua dianggap kasus yang umum secara profesional. Tetapi nek ngomong etik, karena ini tahun politik, bisa juga itu terjadi. Sama halnya kasus yang terjadi yang saya ceritakan tadi, kasus kecil di musola, ayahnya sebagai petugas yang melanggar istrinya. Iso gak diwawu iki ya. Timbang aku kok omah dipecucui ya. Saku ngalah titik. Bisa juga itu terjadi. Nah, persoalan itulah yang menjadikan polemik di Mahkamah Konstitusi. Dianggap bahwa Gibran itu adalah keponakan. Jadi ketua hakimnya Pak Lik nih, gak mungkin putusan Pak Lik ini gak ngewangi ponakan. Nah itu loh. Akhirnya secara etik itu dianggap melanggar. Walaupun ngomong etik, bisa juga undang-undang itu tidak diatur. Tetapi itu bisa saja terjadi. Misalnya, adakah aturan ketika suami sebagai petugas lalu lintas atau penegak hukum, kemudian ada kasus istrinya, harus diabaikan, harus dipertimbangkan? Ada nggak? Kalau ngomong hukum ya harus ditindak, harus ditilang. Tetapi nek ngomong hukum adat, ya bisa dicelatu sampean nggih omah ya. Malah ya keblatute sampean gak weruh sampean nek ditilang sampean sing tanda tangan ya sampean sing bayar. Ya bapak Dik menjenengi hukum. Makanya banyak penegak hukum ketika terkena persoalan itu, saya hanya menjalankan tugas. Saya hanya sebagai penegak hukum. Kalau Anda tidak terima, silahkan ajukan ke MK atau Mahkamah Judicial Review tentang perkara Anda. Misalnya ada undang-undang kok gak rasional sih ini. Anda gak terima, Anda bisa mengajukan Komisi Judicial Review atau ke MK terkait dengan undang-undang tersebut. Makanya kemarin ketika ada kasus calon wakil presiden kok umur 35 tahun deh. Ya apa ngono iku? Iki gak dolinan, iki negara iki. Nek dipimpin arek cilik-cilik ngono ya. Akhirnya ada proses. Wah, iki apa putusan hakim? Aturan mana yang kita coba ditinjau ulang isi material dari undang-undang tersebut. Ternyata ada klausul ya, salah satu calon menjadi presiden dan wakil presiden setidak-tidaknya atau minimal berusia 40 tahun dan atau ketika belum berusia 40 tahun sudah pernah menjadi kepala negara atau pernah mengikuti pemilihan. Ini apa masalah? Berarti ketika ada putusan, berarti Anda Gibran, dia wali kota, berarti boleh. Akhirnya diputuskan boleh. Ketika memutuskan boleh, iya rek sing mutusno ngono palikmu e. Coba iku nang hakim liyane piye? Bisa juga tidak terjadi. Akhirnya karena kepentingan yang besar, apa hitung-hitungan politik. Iya apa iki? Iki resikonya Pak Lek, sampean putusno menang aku, paling sampe dipecat. Tapi aku iso nyalokno Pak Lek. Ya wis demi kamu Lek, tak putusno ngene mergo bagikan saya. Jenenge hukum adat kekeluargaan. Saya kira bisa saja itu terjadi kan ya. Makanya MK memutuskan
seharusnya untuk menghindari putusan itu, yo paling tidak ketua atau Pak Likne Gibran itu yo jangan saya lah yang memutuskan atau wakilnya yang memutuskan, saya hanya jadi anggota saja. Atau bisa juga ketika sampean ditilang ya ada bojo ya itu jelas ketilang, mas gantian ini mas aku tak ngilang dulu, nah ngono kan akhirnya sing kon maju koncone akhirnya lapor ya aku malu ditilang ndi wong saya oh iya dek anjen ono razia padahal itu masih razia bojone tapi bareng karo bojone liwat melanggar nyekre gitu. Nah, ada kan petugas yang seperti itu. Terkadang juga seperti itu, kasus-kasus yang ketika itu dilakukan supaya hak terjadi EUKPU ya. Ono operasi narkoba ternyata itu anaknya ponakane. Wah, derek. Nanda kok menggunakan laporan narkoba misalnya. Ini si opo iki. Awas nobekne Pak Likne iki nggo ngene Polres. Akhirnya wis dilapor dilimpahkan aja ke Polda. Tapi Nanda yang nangkap bukan dari Polres tapi dari Polda. Padahal aslinya sing nangkap apa? Nah, aku timbangnya dulu, no, timbang aku nggo omah kena celantul, ndek dukne ya. Wah, ya opo sih iki iki lho. Kok gak was entah iku ponakanmu. Lho gak ero, Mbak. Lah wong aku pas jenis luar ya. Ya anak sampean iku gak menawasi lah. Kira kan ada banyak kasus-kasus yang seharusnya bisa seperti ini. Banyak cara lah, hukum di luar. Nah, itu hukum adat. Nek ngomong adat, hukum EUKPU itu kan susah kan ya. Seharusnya hukum itu adalah memberikan keadilan, memberikan sesuatu yang baik. Tetapi kadang ya masalah rek ngono lho rek. Coba misal, sing kula iki mah dibake ponak aku dhewe misalnya, anake Mbak Yugo atau anak adikku ya apa? Bendino ketemu pengaruh kampus jadi mahasiswa dhewe piye. Atau mungkin ketika ada adik nanti menjadi guru, terus anaknya sekolah di gunung pisan, terus sampai jadi guru dia bisa menelurnya. Ayo, kan susah ya kadang-kadang. Tapi nek ngomong profesional ya, dia sebagai murid, sebagai siswa, sebagai mahasiswa, ya harus dilakukan seperti mahasiswa yang lainnya. Nek ngono iku piye kasusnya? Nah, ini ngomong asas. Nah, asas hukum itu harus bersifat umum. Yang dimaksud di dalam asas hukum itu kayak segala sesuatu yang secara universal disepakati oleh masyarakat atau gini gue kelas guyon, itu sepakat nggak, men? Tak pantas Pak itu Pak. Nah itu berarti bisa dimantukan asas hukum. Masih gak digek aturan yo, Anda kalau berbuat seperti itu ya termasuk melanggar hukum. Sama halnya nih hukum umum ya molimo lah, molimo ya. Madat, maling, minum, madon. Itu wis di mana hukum bah adat, bah agama, susilaan, hukum formal, mereka sepakat bahwa itu perbuatan yang tidak benar atau tidak baik. Kemudian ada hukum, asas hukum yang dijadikan dasar kejiwaan suatu bangsa, ideologi. Nah, itu Pancasila. Jadi ada ideologinya, ada motonya, ada prinsipnya. Prinsip dasar. Anda kuliah itu tujuannya apa sih? Tujuan apa yang prinsipil, yang paling ideologis? Maksud ya saya manut pada orang tua Pak, nggak apa-apa mas. Kalau semuanya pacare, kalau nganut kancane, ngono ya. Kalau sing sembuh Pak dimangke gak kuliah, sudah. Tapi hakikatnya intinya adalah menuntut ilmu, apapun bisa. Kalau pemerintah, kalau visi, kalau teknik, perkara Anda nyamannya, enjoy-nya di mana ya tergantung Anda. Kalau Anda di sini merasa terpaksa ya ojo terus ngarep urip wis pisan.
Wis buyar Pak Bu, males kuliah, wis gak kuliah Bu, rabi ae enggak. Atau kerja saja Bu. Nah, kalau pada umumnya adik-adik cewek atau perempuan kalau sekarang kasus di kampung itu ya terus pegel aku mikir, terus gak mikir sekolah SMA nutup-nutup memikir, pegel mikir aku tak nyambut gaya Bu, tak kerja aja Bu kan ngono ya. Nanti kuliah bisa kapan-kapan kalau ada uang, ada kadang kan gitu seperti itu. Nah ini nek ngomong pribadi seperti itu prinsip. Jadi Anda menuntut ilmu, Anda berpedoman bahwa hukum agama ketika Anda mau bahagia, ketika Anda mau sukses, ketika dengan apapun harus dengan ilmu. Maka Anda berprinsip bahwa ilmu adalah segala-galanya. Nek ngomong ekonomi, bahwa ilmu itu adalah investasi yang paling berharga. Nek sampeyan investasi saiki ditumbasno PCX 5 tahun ke depan regane mungkin hari ini belinya 30 juta. 5 tahun ke depan regane ya bisa 10 juta ya. Lah PCX 20 juta tukokno ijazah ya kok S1 ya. Buat kuliah S1 cukup selama 25 juta, 30 juta. Nah, ketika Anda semakin tahu ilmu ijazah Anda, saya kira akan lebih tinggi harganya. Misalnya setelah Anda lulus, kemudian ada peluang untuk menjadi sebuah tenaga ahli apa-apa sesuai dengan kompetensi Anda, ya bisa juga nilainya berjuta-juta, 10 kali lipat bisa. Mungkin moro-moro Anda diterima di mana? Menjadi staf ahli presidenan ya. Jangan dikira staf ahliku jabatan rendah, mengenai staf ahli kepresidenan kok mosok Jokowi staf ahline Panglima Jenderal bintang 5. Staf itu pada staf ahli kepresidenan atau staf kepresidenan. Oke, lanjut. Ada asas hukum yang dijadikan dasar alasan umum pembentukan peraturan umum perundang-undangan atau rasio legis. Tapi ada rujukan, ada apa itu? Ada undang-undang di atasnya, ada nomenklatur. Jadi ketika di kelas ini Anda buat aturan, ternyata di atasnya nggak ada rujukannya. Yo, ojo ya. Kok nganut sopo kok aturan kok aneh-aneh. Mosok gak mau kuliah kok didendorong 200.000 loh ya. Ada nggak rujukannya dari kampus? Misalnya kita sepakat dalam angkatan kita, ya tujuanmu apik lah. Ya. Kita berproses bersama-sama dari awal hingga akhir, dari PKKMB ke wisuda bersama-sama. Akhir berkomitmen, ya apa carusane? Nanti kalau ada yang nggak masuk denda 200.000. Ya. Mari ngono kamu nggak masuk 2 kali 400.000. Cakep seminggu 1,5 juta arek kena bayar SPP ya. Nah, koyo kan masih akhirnya kan dirungokno mbek kampus atau kelas-kelas komunitas. Ngono sih arek pemerintahan 2023 iku lho, ugal-ugalan. Mosok kancane gak mlebu denda 200.000. Panggil kau sampai kaprodi, kamu ya aturan sakarmu dhewe. Tapi tujuanmu sangat baik. Tapi Pak, kau berdebat sama kaprodi. Mohon maaf Bu, kami ini berkomitmen, bertujuan bersama untuk kebaikan misalnya. Karena apa? Kalau denda yang lainnya, denda 10.000 bisa ditawar Bu. Buktinya apa? Oh nanda lho Bu, wong ngomong suwe akeh wis aku izin rek kamu bisa seminggu piro denda 10.000. 70.000 tak bayar kamu bisa minggu aku. Tapi kalau 200.000 Bu, nah, kali 7 kena kayak bayar itu Bu. Uangnya buat apa? Jadi kasnya prodi Bu. Lu sugilan, iya Bu, sekarang kami punya kas 10 juta belum. Sangar toh. Tapi kamu berdebat terus roto-roto kamu suaka. Loh kok terus buat apa? Ya barangkali kalau ada teman kita yang nggak bisa investasi, kita gunakan uang ini Bu. Artinya tujuan kita untuk kuliah bareng-bareng bisa
Tujuanmu apik, tapi caramu sing ekstrim ngono ya. Piye nek ngene iku? Ini rasio legis, masuk akal enggak? Akhirnya ada temanmu, waduh rek, iya bagimu duit 200.000 enggak ada apa-apanya lah, wong iki sanggup kurang 100.000 gak bisa minggu ada no. Saya dari orang tua saya itu jatah 200.000 pak 1 minggu pak, nah nek 1 minggu denda 1 hari, wah ngelok sopo pak di sini. Ada asas material terminologi. Kalau kita bicara asas material berarti bahasa yang digunakan dalam hukum itu harus mudah dipahami rek. Tapi walaupun mungkin di hukum kita itu banyak mengadopsi dari kontinental, dari hukum-hukum Belanda, tapi bahasanya iwuk ya bahasa Londo ya, Utrecht ono sebagainya. Bahasa hukum itu harus bisa dikenali waktunya di dalam sama di dalam hukum. Artinya isi material hukum itu ya umumnya bahasanya kayak ini rek. Ya. Terus misal itu tadi, dan atau seseorang tersebut sudah pernah menjadi kepala daerah atau pernah mengikuti pemilu nasional. Artinya mereka sudah jelas. Atau bisa juga peraturan yang umum, orang itu sudah menjadi hak politik atau bisa ngurus KTP itu ketika sudah berusia 17. Tapi ketika belum usia 17 tahun kok wis nikah, ya secara otomatis harus punya KTP. Misalnya di umur 15 tahun, ya, Anda lulus SMA dan nikah, lebih ya. Ya mau nggak mau ya harus punya KTP. Syarat registrasi kependudukan, registrasi perkawinan. Masa awak mau jenenge kartu siswa, kartu pelajar. Ngurus SIM gak iso, gak diakoni kok ya. Itu harus. Kemudian material itu juga terkait dengan sistematika. Jadi kata urutan sistematika sebuah produk hukum itu harus, artinya hukum itu tidak boleh melanggar hukum di atasnya. Ada derogat, ya apa istilah itu. Arti peraturan itu tidak boleh melanggar aturan di atas. Nah nek aturanmu melanggar hukum di luar kuasa Gusti Allah rek bisa lebih. Pokoknya kok nek gak sholat tak pateni ngono piye. Wong Gusti Allah kamu. Ono Allah sampean gak sholat sampe moro dibunuh. Kafir kan. Bunuh saja. Atau mungkin orang tuamu, pokoknya kok nek gak sholat tak dendam. Atau mungkin bisa juga hukumnya melebihi hukum Tuhan. Itu gak rasional. Jadi undang-undang aturan itu minimal harus dibawanya atau minimal standarnya. Misalnya kalau hukum Islam itu ketika orang mencuri harus dipotong tangannya. Tapi kenapa di Indonesia tidak? Kenapa Tuhan? Nah itu kan berarti harus ada referensinya. Oke. Kemudian arti penting asas-asas hukum. Bagi pembentukan hukum ini memberikan dasar sekaligus alasan pembentukan hukum. Jadi asas itu dasar. Kena oposisi itu di undang-undang misalnya. Ya saking nemene Pak wong arek-arek iku dikandani ngomong yo gak percaya ya. Ya akhirnya ya dikek peraturan. SK rektor atau keputusan rektor atau peraturan akademik misalnya. Atau peraturan dikandani nek mlebu kampung kene kecepatannya 40 meter per jam. Ngono ya cek dukure swida. Dibayar pisan piye rek? Ngeng wah. Dikandani kene akeh arek cilik jalane sempit kok. Wah, akhirnya dibuatlah peraturan kayak patokan. Jika kurangi kecepatan maksimal 40 km per jam. Berarti 40 wis menotok lek wis buanter.
Nek di atas itu berarti itu nek nggo lalu lintas. Nek misalnya di kampung, di alas, sapa sing ngliwati alas? Oh, ada orang yang buang sampah di jalan kita, misalnya itu jalan Kemlagi, jalan alas. Akhirnya buang sampah. Nanti sambil berangkat ke kantor bawa kresek guncal loh pinggir jalanan. Akhirnya kan walaupun itu ya gak apa-apa saja nih, tapi kan pandangannya ya udah apik rek ngono loh. Akhirnya buatlah sebuah peraturan, atau karena ini bukan tempat sampah umum, akhirnya ya nggak boleh, ada statement, ada peraturan. Jika Anda buang sampah di sini dikenakan denda 500.000. Misalnya sampe nek gak percaya, sapa sing omahe berakal dumale, ayo coba liwatan nang jembatan berakal iku buang sampah usul di foto jebret sampe dikono balik desa ngono. Ayo jajalan. Yo nek gak konangan gak apa-apa, tapi nek konangan di foto warga jret. Wes super namanya. Itu berarti kan ada perilaku, ada asas yang tidak pernah dilakukan sehingga dipertegas. Ono plakate nek ngono. Jika Anda membuang sampah tidak pada tempatnya, khususnya di sungai, di foto jret, Anda gonang balik desa sampe. Denda 500.000, ya. Harus dijemput keluarga dan balik desa. Oh, wow. Itu di jembatan kalau sungai Berakal itu, ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Wes pusing? Nah, ya tulan lho, iya. Pembidangan hukum. Di hukum itu ada pembidangan, ada hukum perundang-undangan, ada hukum kebiasaan, ada hukum traktat, ada jurisprudensi berdasarkan sumbernya. Jadi orang itu dikatakan melanggar hukum dari atas dasar apa? Hukum apa? Atau undang-undang tentang apa? Nek hukum kebiasaan berarti hukum adat. Apa sih lho? Nah, kulo lintang mriku ya Pak, tapi kulo mboten salam. Misalnya Anda masuk kelas ini tadi pakai salam enggak? Nek enggak sampai dijawel sampai sendiri kok. Penunggu yang ada di sini. Sampai jangan dikira yang kuliah sedikit, ini banyak ini di belakang Anda. Kita dipantau, ini dipantau juga. Itu yang belakang itu ingin dia apa sungai yang sampai gak bayar SPP, itu sih bayar SPP ini. Kalau nggak percaya nanti kuliah kapan-kapan kuliah malam di sini ya. Malah terlihat jelas duduk di sana lho, iya, dia bukan apa-apa Pak, itu atau beri mawon. Ini hukum adat biasa. Jadi sumber hukum itu bisa juga karena biasa. Ada sumber traktat perjanjian tadi mungkin saya sampaikan. Jadi munculnya perbuatan hukum itu karena perjanjian. Ada jurisprudensi, ada bentuk hukum tertulis dan tidak tertulis. Yang tidak tertulis ya hukum adat, hukum biasa. Kemudian ada pembinaan hukum berdasarkan tempatnya. Ono hukum nasional, internasional, ada yang lokal. Ono sing hukum sakarepku dhewe. Iya. Apa hukum sakarepku dhewe? Wis kaya ngene iku ya, dhewe ya wis wayahe duduk ya wis ono sini. Ini sakarepku dhewe. Lho
Apa lho, kan aturan ya Pak. Ono tak aturannya harus di atas meja. Iya nih zaman MI ya, SD. Hanya di meja. Berdoa mulai. Ini ya. Jadi nek sekolah, adik sekolah tangannya gak di atas meja, wah wis kena ketak sampean. Hukum bisa berlaku karena ada ius constitutum. Kita namanya hukum positif. Ada ius constituendum, draft hukum. Ada hukum alam. Hukum alam ini biasa saya dikarepno ya. Hukum alam misalnya biarlah itu terjadi yang seharusnya. Biarlah Tuhan yang biarlah waktu yang akan menjawab hukum atau saksi. Jarane nek wong iku nek gak sopan, wong iku nek gak apian wong ya delok uripe. Hukum alam akan memberikan sanksi. Misalnya kenapa sih cuaca ini bisa, bukankah Tuhan itu masa Tuhan menciptakan kerusakan? Tidak mungkin. Semua diciptakan dengan baik. Sampeyan ben lahir procot itu ya suci, ya bersih. Kenapa gede-gede tambah ngene lho. Ono sing untune brogang, ono sing untune. Ya sama halnya Anda membeli handphone dan tipe yang sama. Mereknya Oppo A31, speknya piro? 4 RAM 4 nak 128. Kan podo speknya itu perusahaan. Barang wis berjalan 1 tahun. Loh, HP-mu kok podo tapi kok lemot HP-mu? Lah wong kene disaini game tok ono sing disaini macam-macam. Sehingga speknya itu berpengaruh pada itu. Begitu juga setiap manusia. Sampai tambah suwe ya macam-macam. Ya, dia usia 7 tahun ke bawah cuk mau manut kandhane nggih. Karena wis 7 tahun mendukung wis ketemu konco, ketemu liyane kandhane ibuke rada bangkel. Omane wis mahasiswa walah. Duk, aja boleh bengi-bengi, nggih Bu, mulai subuh. Yo nek nginep nang ngene kok sampean saja nggih, nggih. Tak kondo rek ambek 5 dino. Nek wis gede kan banyak pertimbangan, banyak alasan. Lah ngoten Bu, lah mosok kula kajenge mantuk. Lah kula daleme niku lho ten gene Trawas Bu. Lah kula mantuk jam 11 nggih mboten wantun nggih iki kula nginep mawon. Terus nginep nggih mek sapa? Nggih kali rencang-rencang kathah. Yang gangsal, enten sing tak Jombang, enten sing tarik, enten sing akhirnya nginep ten Trawas mriku Bu. Oh ya wis. Ati hukum alam. Pembangunan hukum ini cara mempertahankannya. Jadi hukum materi ini mengatur hukum yang kepentingan yang berupa perintah dan larangan. Hukum formil menegakkan perintah dan pelanggarannya. Jadi isi material dan formil. Jadi Anda bisa melanggar hukum secara material dan formil. Formil itu jelas, ono peraturannya undang-undang nomor piro pasal piro. Ya. Nek ngomong material itu kok jadi petani. Biasanya ada penyidikan, ada penyelidikan. Nek penyelidikan itu biasanya tugasnya polisi. Nek wis penyidikan itu biasanya langsung nang ngene kejaksaan atau pengadilan. Nek ngomong penyidikan wis materialnya apa, dasar hukumnya apa, pasal piro, wis. Nanti Anda melanggar pasal undang-undang tentang telekomunikasi, pasal sekian, denda sekian, sanksinya sekian, wis. Proses peradilan. P21 atau sifat hukum memaksa mempunyai sanksi. Hukum sebagai pelengkap. Anda mengamati hukum di Indonesia, tidak semua hukum itu juga menjadi penegak, tetapi sekarang juga pelengkap. Cek tambah. Ini gitu. Misal kampus harus ada akreditasinya.
harus ada izin. Kenapa nggak hanya izin operasional? Perkara akreditasi standar mutu tergantung masyarakat. Walaupun sekolahnya elek tapi kualitas barokai, ya gak apa. Saya tanya, ketika Anda kuliah di Brawijaya, di Unair, jaminan Anda untuk sukses? Anda akan jadi orang yang hebat? Saya kira kalau buktinya, bukti ini dosenmu masih kuliah UGM ya kan? Kerjanya tadi dosen UNIM, kenapa dia tidak menjadi dosen UI? Atau ke luar negeri? Nah, ya, itu. Bukan di mana kita belajar, tapi bagaimana kita belajar itu yang menjadi catatan, yang menjadi keberhasilan Anda dalam sebuah proses. Jadi kalau kita bicara proses hidup, ya tergantung pada bagaimana kita berproses. Awak sampean kuliah ini kita pinek podo ae, males-malesan, ya jangan salahkan, hasilnya juga tidak pasti. Kalau Pak mau kuliah ke syarat, saya kuliah itu bukan untuk mencerdaskan Pak, untuk mensukseskan. Lapo wong go omah lo pabrik wis. Ayahku lo warisane go omah ada 10 hektar Pak, ada 10 perusahaan. Deposito ayah itu ada 10 triliun. Iki opo? Kan kuliah gendene konco kita Bapak. Timbang nganggur masa isih enom cedole kalau di omah. Ada gitu, ada. Oke. Pembidangan hukum, peristiwa hukum. Wis toko kene ya. Coba lagi dah.